warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram guru kami Ustaz Muhammad Sarfuddin Al-Hafiz Al-Bandungi yang dirahmati Allah. Yang kami hormati Ketua NU Cicalengka yang alhamdulillah Al-Mukarram Kiai Gustar yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Mohon maaf atas kekurangan kekurangan kelengkapan namanya, mohon dimaafkan. Yang kami hormati para tamu VIP yang tidak kami sebut satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kami, yang sama-sama dirahmati Allah. Para narasumber yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kami, yang sama-sama dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bermunajat, bersilaturahmi di Hotel Villa Bandung ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para awliya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengatur pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya dan Bang Erik mengisi materi pada kesempatan sore ini. Terlebih dahulu, kiranya perlu nggak nih kenalan nih? Apa sudah kenal semua? Perlu ya? Mungkin sedikit waktu ya. Ya, alhamdulillah orang tua saya memberi nama yaitu Sarfuddin. Saya berdarah dari Sumatera, ya letaknya itu di daerah Sumatera Barat. Itu orang tua saya. Kemudian yang ibu saya dari Banten. Kemudian sejarahnya sedikit ya. Saya sebelum masuk ke tarekat awalnya itu mungkin kurang bagus ya masalah kehidupannya itu. Tetapi setelah kenal dengan guru kami yaitu Ustaz Sarfuddin Al-Bandungi, alhamdulillah bisa membawa saya untuk bisa berlebih ibadahnya lagi dibandingkan yang dulu. Alhamdulillah, bersyukurillah. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih istiqomah lagi untuk lebih menjalankan apa yang perlu disyariatkan secara Islam. Mudah-mudahan. Kemudian saya juga waktu berjalan ya, terus dapat gelar juga nih dari guru kami itu
Salahuddin itu gelarnya Jamudin. Jadi akhirnya sampai sekarang kita kenalnya di tarekat Jamudin. Ya, Jamudin kita Sunda. Tapi alhamdulillah juga keturunan juga ya, dari ibu dari Banten. Jadi pas kebetulan dapatnya gelarnya Jamudin Al-Lampungi. Ditambah lagi dari Lampung, ada Sumateranya juga. Ya mungkin sudah sedikit ya perkenalan saya. Oh ya, saya juga dapat tugas dan amanah itu dari Salahuddin untuk memimpin jawiyah yang ada di Panongan. Alhamdulillah berkat para donatur dan kegiatan dari guru kita juga, alhamdulillah bisa terbentuk jawiyah itu, sehingga sekarang alhamdulillah bisa menimba ilmu untuk para anak-anak yatim piatu yang belajar tahfiz Quran. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 48 yang belajar di jawiyah Panongan, alhamdulillah. Dan itu juga kita doakan juga, kita juga akan membangun pesantren di Bandung, mudah-mudahan dapat diperlancar. Kita doakan bersama. Al-hadiniyah wa kulliyatin solehah ila hadratin Nabi Muhammadin SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Langsung aja ya kita masuk ke materi. Pada kali ini saya ditugaskan oleh guru kita, yaitu untuk memberikan masalah ruqyah mandiri. Perlu kita ketahui, bila mana kita dalam beribadah seperti sholat, ibaratnya kalau membaca Al-Quran itu susah, dalam keluarga sering bertengkar, tidak ada ujung tapi ribut terus. Nah ini dia harus kita waspadai, Ibu, Pak. Dikhawatirkan ada faktor luar nih yang kita ketahui. Apa sih faktor luar itu? Apa, Bu? Nah, yang kasat mata seperti jin ya, atau setan-setan nih. Nah itu yang sering mengganggu kita nih. Terkadang kalau ibadah kita, sholat kita nih, ngaji kita sangat berat sekali. Nah itu harus kita khawatirkan. Takutnya di rumah kita atau di diri kita sendiri ada jinnya. Dan di kesempatan ini saya akan memberikan sedikit mengenai masalah pemula ya, ruqyah mandiri. Pertama, untuk ruqyah itu sendiri adalah suatu permohonan khusus, doa ya. Jadi yang kita munajatkan itu seperti kita ingin ibadah itu lebih baik, ya kan? Lebih baik. Nah itu kita harus waspada, takutnya ada di diri kita ada suatu jin. Nah kita harus ruqyah mandiri. Nah itu dasarnya ruqyah mandiri itu sangat mudah. Pertama yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini kan mungkin peserta di sini semuanya sudah hafal ya, Pak ya, Bu ya. Kayaknya itu kan sering ya kita gunakan dulu untuk keseharian kita. Nah itu cuma di sini ada bedanya, ada tekniknya, yaitu dengan niat. Karena ruqyah itu sendiri suatu permohonan yang dibacakan melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah itu dengan niat kita apa gitu. Nah, misalnya satu, saya kasih contoh ya. Kita niatkan tahap pertama nih. Kita niatkan, ya Allah, benteni diri saya dari sihir ataupun jin-jin yang ada pada diri saya. Nah itu niatnya. Jadi setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibaca 3 kali. Lalu kita tiupkan di tangan kita. Kita tiupkan di tangan kita, lalu dihusap ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, itu diusap dari ujung kepala, rambut sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian dilanjut dengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yahuduhu wa huwa al-'aliyyul 'azim gitu. Nah, itu ditiupkan kembali. Itu baca 3 kali. Ditiupkan ke tangan kita baru dihusapkan ke bagian tubuh. Nah, kemudian baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita tiupkan kembali. Itu baca 3 kali ya. Tiupkan ke tangan kita, lalu kita usapkan kembali ke tubuh kita. Begitu juga baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Nah, itu dibaca 3 kali, ditiupkan yaitu ke bagian agak tangan, lalu diusap ke bagian tubuh. Nah, itu langkahnya. Kemudian baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca 3 kali, lalu ditiupkan kembali ke bagian tubuh kita. Nah, ini kalau proses membentengi diri ketika ada jin ya ataupun sihir yang ibaratnya dikirim oleh dukun tersebut, karena kita sudah dibentengi dengan ayat-ayat Al-Quran tadi dengan niat untuk membentengi diri. Nah, itu akan istilahnya bagi yang dukun yang ngirim tersebut, nah itu akan merasa kena karena jin atau setan pun yang ada di kita tersebut akan kembali ke dukun tersebut, sehingga bisa mengakibatkan kalau misalnya dia ngirim kembali bisa meninggal dukunnya. Oleh karena itu kita benar-benar niatnya untuk membentengi diri kita. Kemudian kita lanjut lagi ke tahap 2. Ke tahap 2 itu yaitu dengan niat membakar semua jin-jin yang ada ataupun setan-setan yang ada pada diri saya. Itu niatnya. Jadi langkahnya sama seperti tadi, seperti awal, yaitu membaca Al-Fatihah 3 kali, terusnya ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian Anas 3 kali. Itu ditiupkan ke tangan, diusapkan ke bagian tubuh kita. Nah, itu. Kemudian tahap ketiga yaitu dengan niat mengeluarkan hasil dari pembakaran yang ada dari tahap pertama dan tahap kedua tersebut. Jadi ini niat kita mengeluarkan hasil proses dari tahap pertama dan tahap kedua itu. Nah, itu bacaan seperti tadi, seperti baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, lalu ditiupkan ke tangan kita. Itu prosesnya. Nah, itu tahap bisa ya, itu proses mandiri, ruqyah mandiri. Nah, kemudian bisa juga melalui media, yaitu air. Itu media air itu contohnya kita ambil daun bidara ya, daun bidara ya sekitar 7 helai dan kelipatannya. Kemudian ambil 1 gelas air buat kita minum nih, terus kita campur, kita
apa udek ya kalau bahasa itu ya, ngerti gak kira-kira ini? Jadi aduk ya, diaduk. Nah sembari kalau bisa yang baca salawat gitu, ngaduknya baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu bacanya seperti apa? Sama seperti yang ruqyah mandiri tadi, seperti membaca Al-Fatihah, ayat kursi, terusnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Itu dasar dari ruqyah. Nah, itu caranya baru kita minum. Kalau bisa nih bacanya sebelum minum itu Bismillahi nawaitu sifat bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kita mohon kepada Allah itu ya, dengan kesembuhan dengan itu Rasulullah. Nah ini berarti kita minum Bismillahirrahmanirrahim nawaitu sifat bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah itu baru kita minum. Nah kemudian kita curiga di rumah kita kok sering terjadi misalnya keributan, dikit-dikit ribut. Pernah gak nih Pak Bu? Sering ya. Nah ini harus kita waspadai gitu. Nah itu caranya sama seperti yang kita siapkan juga daun bidara itu, daun bidara 7 helai atau kelipatannya, kemudian campur dengan air yang buat kita mandi tadi, tapi jangan di toilet ya, ininya di tempat yang isinya di luar, baru kita doakan seperti tahap seperti air yang kita minum tadi. Kita siapkan daun bidara 7 helai lipatannya, terus membaca ayat Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Itu baru kita guyur ke bagian tubuh kita. Tapi mandinya kalau bisa kayak mandi junub ya, lebih baik ya. Nah itu mandinya seperti kita mau mandi junub, baru kita mohon kepada Allah supaya pas di rambut itu kita mohon kepada Allah supaya aura-aura negatif yang ada pada diri kita itu dihilangkan. Nah itu bisa dengan praktek buat minum dan bisa juga dengan mandi. Kemudian ada juga ya di dalam kalau misalnya kita ada bagian-bagian tubuh yang sakit nih, bagian tubuh yang sakit, ini itu disunahkan juga. Caranya kita letakkan nih tangan kanan kita ke bagian yang sakit. Misalnya kaki saya sakit, ya kan? Sakit nih. Ini tangan saya, kaki saya sakit. Lalu kita letakkan tangan kita ke kaki kita ini, kita baca Bismillah 3 kali. Terus A'udzu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali. Jadi A'udzu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah itu prakteknya kalau misalnya kita ada yang sakit di bagian tubuh kita. Nah, kira-kira paham nggak nih Pak Bu? Doa yang terakhir kita cuma diulangi lagi. Yang mana? Oh ya, jadi ntar ada konsep A'udzu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Saya ulang, A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Artinya mau? Ya. A'udzu, aku berlindung dengan izzatillah, izzah kemuliaan ya, wa dan qudrati kekuasaannya, min dari syarri segala keburukan, kejahatan, penyakit, ma
yang ajidu aku dapatkan, aku peroleh, wa dan uhatir aku khawatirkan. Jelas? Ya, terus ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ntar akan di share ya oleh Bang Erik. Dia share senior saya, sudah senior saya. Jadi ya itu prosesnya dari awal ya. Kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang sakit, itu kita tempel ke bagian tubuh yang sakit, kita katakan Bismillah Bismillah 3 kali, kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Terus kalau bisa nih kita kalau lagi sakit gitu ya, kita dawamkan juga zikirnya Ani masani yaduru wa anta wa arhamar rahimin. Gitu ya. Ani masani yaduru wa anta arhamar rahimin. Mau menulis Ani masani durun wa anta arhamar rahimin. Jadi Ani itu kepadaku, masani telah menyerangku, telah menimpaku. Durun ya bisa bencana musibah. Wa anta dan engkau Allah arham yang maha penyayang, rahimin dari semua penyayang. Bila minta pertolongan supaya dihilangkan itu itu musibah, itu malapetaka. Terima kasih. Nah itu jadi tolong didawamkan kalau kita punya sakit apapun, itu didawamkan kalau bisa pagi dan petang. Nah insya Allah mudah-mudahan segala penyakit kita dapat diangkat oleh Allah dan kita lebih fresh lagi ibadahnya, sholatnya dengan istiqomah, dengan khusyuk, kemudian kita gemar nih ngaji seperti Pak Haji Batami dari jauh-jauh dari Serang beliau sampai datang kemari, alhamdulillah. Nah ini kita ambil contoh Pak Haji ya, karena pengen nih silaturahmi bermunajahat di tempat ini bersama kita semua, mobil khusus katanya pengen sekali ketemu sama Kang Din katanya. Gitu. Nah itu alhamdulillah, walaupun keluarganya sakit, tapi beliau itu langsung menelpon saya, Jamudin, langsung dia, itu bukan Saprudin lagi, Jamudin ini ya, Jamudin jangan tinggalkan saya. Wih, kayak suami istri aja. Tapi alhamdulillah, terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan ini menjadikan support buat kita lebih baik lagi. Mungkin karena waktunya ya 2 jam dan kita juga ada pembicara 2 nih, saya, beliau juga akan memberikan ilmunya. Nah, mungkin gitu aja, saya.